Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Jalla kami dapat mengumpulkan tugas ini dengan tepat waktu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Esi Fitriani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen biaya. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pengerjaan tugas ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kali ini, kalian tahu nggak sih kalau job order costing itu digunakan ketika produk yang dihasilkan merupakan unit yang terpisah atau teridentifikasi secara individual. Sistem ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah terbatas. Kebalikannya nih, proses costing itu digunakan ketika produk yang dihasilkan merupakan serangkaian langkah atau proses produksi yang berkelanjutan. Nah, sistem ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Nah, menurut kalian gimana nih tentang job order costing dan proses costing ini? Bikin bingung banget gak sih? Daripada bingung, mending kita sama-sama bahas job order costing dan proses costing ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Aksa Nuriata, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya itu ada Hilman Dwi Nugraha yang akan menjelaskan tentang langkah penyelesaian contoh kasus. Lalu ada Fitri Dwi Ervina yang akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan job order costing dan proses costing. Lalu ada Ilham Sidki Lailan yang akan menjelaskan tentang karakteristik job order costing dan manfaat HPP dalam job order costing. Dan yang terakhir ada Alivia Khairunisya yang akan menjelaskan tentang definisi dan perbedaan job order costing dan proses costing. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi proses costing. Jadi proses costing itu yaitu metode untuk memahami biaya produksi barang dan jasa. Metode ini yang termasuk biaya-biayanya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya lain-lain. Kalau misalkan proses costing yaitu biaya yang dikenakan untuk setiap proses yang akan dilaksanakan ketika perusahaan ingin memproduksi barang tertentu atau suatu produk. Jadi pengertian dari job order costing yaitu suatu sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Jadi biaya yang diproduksi itu diakumulasikan untuk setiap pesanannya yang terpisah. Perkenalkan, nama saya Ilham Sidki Lailan dengan NIM akhir 1383. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik JOS. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari job order costing. 1. Job order costing memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi setiap pesanan atau pekerjaan secara terpisah. 2. JOC manfaat. JOC mencatat dan mengalokasikan biaya bahan baku yang digunakan untuk setiap pemesanan. 3. Job order costing juga mencatat biaya tenaga kerja langsung yang terkait dengan setiap pesanan. 4. Sistem JOC juga memperhitungkan overhead pabrik atau biaya produksi tidak langsung yang terkait dengan pesanan. 5. Setelah semua biaya terkait dengan pesanan dikumpulkan, sistem JOC menghitungkan total biaya untuk setiap pesanan. 6. Sistem JOC menghasilkan laporan yang mendetail tentang biaya untuk setiap pemesanan. Manfaat HPP dalam JOC: evaluasi keuntungan dan kerugian, penetapan harga yang tepat, pengendalian biaya, evaluasi kerja, pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan job order costing. Untuk kelebihan job order costing antara lain memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya secara lebih akurat untuk setiap pekerjaan. Atau kelemahan job order costing adalah memerlukan pemantauan yang cermat terhadap setiap pekerjaan atau proyek secara terpisah. Hal ini membutuhkan waktu dan upaya administratif yang lebih banyak.
Sedangkan kelebihan dan kelemahan proses costing adalah yang kelebihannya, proses costing memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya rata-rata per unit secara efisien. Dalam proses manual, biaya dapat didistribusikan secara merata ke seluruh unit yang dihasilkan sehingga memudahkan dan menentukan harga jual yang mengendalikan biaya produk. Serta kelemahan proses costing adalah dalam proses costing, biaya rata-rata per unit diterapkan pada setiap unit yang dihasilkan. Ini berarti bahwa biaya sebenarnya dari setiap unit memungkinkan tidak tercermin secara akurat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus proses costing dari PT Sejahtera. Yang ditanyakannya adalah, hitunglah biaya produksinya dan buatlah laporan biaya produksi per departemen. Diawali dengan membuat tabel yang di dalamnya terdapat elemen biaya, biaya produksi, dan ekuivalensinya. Di dalam elemen biaya terdapat BBB, BTK, dan BOP. Biaya produksi dari BBB sendiri adalah 6 juta, BTK adalah 3.450.000, dan BOP-nya 1.725.000. Lalu kita masuk menghitung ekuivalensinya, yang rumusnya barang selesai ditambah barang dalam proses dikali BBB atau BK. Menghitung BBB sendiri adalah 100.000 ditambah 20.000 dikali 100% sama dengan 120.000. BTK-nya yaitu 100.000 ditambah 20.000 dikali 75% sama dengan 115.000. BOP-nya 100.000 ditambah 20.000 dikali 75% yang hasilnya 115.000. Lalu ketika ekuivalensinya sudah ditemukan, kita mencari biaya per kilo, yang rumusnya hasil dari ekuivalensi dibagi dengan biaya produksi. Yang BBB 120.000 dibagi 6 juta, biaya per kilonya jadi 50. BTK-nya 115.000 dibagi 3.450.000 sama dengan 30. BOP-nya 115.000 dibagi 1.725.000, hasil biaya per kilonya 15. Lalu kita totalkan biaya per kilonya dari BBB 50, dari BTK 30, dan BOP 15. Totalnya menjadi 95. Lalu kita masuk harga pokok yang ditransfer ke Departemen 2. Rumusnya adalah barang selesai dikali biaya per kilo. Total biaya per kilo. Total biayanya sendiri 95 dan barang selesainya 100.000. 100.000 dikali 95 sama dengan 9.500.000. Lalu kita masuk ke harga pokok biaya dalam proses akhir, yang rumusnya BDP dikali BBB atau BK dikali biaya per kilo. Dari BBB sendiri 20.000 dikali 100% dikali 50 yang hasilnya 1 juta. Dari BTK 20.000 dikali 75% dikali 30 sama dengan 450.000. Dari BOP sendiri 20.000 dikali 75% dikali 15 sama dengan 225.000. Lalu kita totalkan dari BBB 1 juta, dari BTK 450.000, dari BOP 225.000 yang hasilnya 1.675.000. Lalu kita tambahkan harga pokok yang ditransfer ke Departemen 2 9.500.000 ditambah harga pokok biaya dalam proses akhir 1.675.000. Setelah dijumlahkan mendapat hasil yaitu 11.175.000. Hasil ini harus kita balanskan dengan biaya produksi. Biaya produksinya 6 juta ditambah 3.450.000 ditambah 1.725.000
yang hasilnya 11.175.000. Ketika hasilnya sudah balance, kita masuk ke departemen 2. Lalu kita masuk ke departemen 2, mencari biaya produksinya. Sama seperti di departemen 1, kita membuat tabel terlebih dahulu, yang di dalam tabelnya terdapat elemen biaya, biaya produksi, dan mencari ekuivalensinya. Di elemen biaya terdapat BTK, BOP, dan harga pokok biaya dalam proses akhir dari departemen 1. Biaya produksi BTK 6.300.000, BOP 3.600.000, dan HP BDP dari departemen satunya 9.500.000. Lalu kita masuk mencari ekuivalensinya, yang rumusnya barang selesai ditambah BDP dikali BBB atau BK. Dari BTK sendiri memakai BK 85.000 ditambah 10.000 dikali 50% sama dengan 95.000. Dari BOP 85.000 ditambah 10.000 dikali 50% yang hasilnya 90.000. Dari harga pokok biaya dalam proses akhir dari departemen 1 85.000 ditambah 10.000 dikali 100% hasilnya 90.000. Lalu kita mencari biaya per kilogramnya. Rumusnya sama seperti di departemen 1. Ekuivalensi dibagi dengan biaya produksi untuk mencari biaya per kilonya. Dari BTK sendiri 95.000 dibagi 6.300.000 sama dengan 70. Dari BOP 90.000 dibagi 3.600.000 menjadi 40. Dan dari harga pokok biaya dalam proses akhir dari departemen 1 90.000 dibagi 9.500.000 sama dengan 100. Lalu kita totalkan biaya per kilonya. Dari BTK 70, dari BOP 40, dari HP BDP 100. Jadi totalnya 210. Selanjutnya kita mencari harga pokok barang selesai yang ditransfer ke gudang. Rumusnya memakai barang selesai dikali dengan total biaya per kilogram. Jadi 85.000 dikali 210 sama dengan 17.850.000. Lalu kita masuk mencari harga pokok BDP akhir, yang di dalamnya ada HP BDP departemen 1, BTK, dan BOP. Rumusnya memakai BDP dikali BBB atau BK dikali biaya per kilogramnya. Dari HP BDP departemen 1 sendiri 10.000 dikali 100% dikali 100 sama dengan 1 juta. BTK nya 10.000 dikali 50% dikali 70 sama dengan 350.000. Dari BOP nya 10.000 dikali 50% dikali 40 sama dengan 200.000. Total keseluruhan dari harga pokok BDP akhir yaitu 1.550.000. Setelah itu kita jumlahkan dari harga pokok barang selesai ditransfer ke gudang ditambah harga pokok BDP akhir, yang artinya 17.850.000 ditambah 1.550.000 hasilnya 19.400.000, dan telah balance dari biaya produksi dengan jumlah yang tadi dijumlahkan tersebut. Terima kasih.